Dulu saya orangnya mudah cemas dan gampang gelisah, tapi semenjak kenalnya udah lama, itu tahun 2000, tunggu. Mesti ngitung 2019. Saya bersyukur waktu sebelum pandemi saya masih sempat ngikutin pengajaran offline-nya Romo Jaya. Tapi hanya tinggal sedikit gitu, puri batin, akhirnya udah stop. Nggak lama setelah pandemi, itu kira-kira berapa bulan kemudian baru Romo Jaya mulai start online. Nah, di situ saya juga merasa bersyukur. Kelas online-nya yang saya ingat ya mendaki Gunung Karmel, Puri Batin, Santo Yohanes dari Salib itu. Sama yang saya suka itu Nabi Elia. Karena di situ sepertinya Tuhan kasih kita message gitu loh. Tuhan bilang, pergilah, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah. Di situ mengajarkan bahwa kita harus pergi dari sesuatu yang nggak kita suka. Mungkin entah masa lalu kita atau zona nyaman kita. Nah, kemudian disuruh berjalanlah ke timur, berarti kita mencari wajah Tuhan. Itu menurut saya pribadi. Nah, kemudian dibilang lagi bersembunyilah. Nah, di situ ada waktunya kita merenung dengan Tuhan. Itu yang saya merasakan seperti itu. Jadi ada waktu-waktu kita juga sama Tuhan harus bersatu. Dari apa yang sudah kita dapat, contoh dari pengajaran-pengajaran yang sudah kita dapat, kita merenungkan. Nah, dari merenung itu kita akan semakin mengerti apa yang dia mau. Ya, saya lakukan itu. Jadi lebih banyak membawa Tuhan di dalam hidup saya sehari-hari, terutama ya seperti misalnya ya ada waktu meditasi atau juga ada waktu doa batin ya yang bisa kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, seperti yang sering kita dengarkan tentang Santa Teresa Lisieux itu, bahwa dia sambil bekerja dia juga tetap berdoa. Yang udah pasti kita tuh lebih tenang ya dalam menghadapi segala situasi ya, baik dalam keluarga apapun, terutama juga dengan orang-orang di sekitar kita ya. Kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak sengaja ya kita terluka atau gimana, tapi di situ saya lebih dapat mengolah batin saya. Misalnya dengan ketemu masalah yang selalu serupa yang pernah kita alamin ya. Padahal mungkin sih udah lulus gitu loh. Tapi kok nanti ketemu lagi dengan hal-hal yang mirip-mirip. Terkadang saya sampai tanya, Tuhan, sampai berapa kali sih kok begini melulu gitu loh. Tetapi suatu hari saya menemukan jawabannya gitu lewat dari beberapa pengajaran itu. Ternyata ya yang Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa kita harus mendoakan mereka, membawa jiwa-jiwa mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Gitu. Itu sih yang saya rasakan. Jadi ternyata saya baru mengerti bahwa itulah panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Jadi ada masalah ya berarti orang ini buat saya doakan gitu. Jadi saya udah nggak bingung lagi. Saya sih pengennya CCJ menggelar kembali pengajaran Nabi Elia. Karena saya suka banget tentang rahib-rahib ya, kayak Nabi Elia gitu. Itu membawa kedamaian di dalam hati saya. Jadi mungkin itu dapat lebih membawa ketenangan di dalam jiwa saya. Dan mungkin semua orang juga akan merasakan hal yang sama. Saya pengen ada offline-nya ya. Saya ingin ada offline. Bila waktunya sudah ada, nanti udah boleh. Dan saya pengen ada kelas-kelas meditasi mungkin. Teman-teman, sejak saya mengikuti pengajaran di CCJ,
saya merasa banyak perubahan di dalam diri saya. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Yuk segera daftar dan ikuti pengajaran di Carmelit Center Jakarta ini. Tuhan memberkati kita semua.